Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadila dengan NIM V1321001 dari kelas A. Nah, di sini saya akan mengerjakan beberapa soal dari ujian akhir semester, yaitu Business Analyst, dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Aulia Rahman. Nah, di sini saya sudah membuka salah satu data atau file dari soal ujian akhir semesternya sendiri. Nah, di sini saya buka data atau file bagian linear regression prediction. Nah, di sini di bagian linear regression prediction, kita disuruh mencari beberapa. Di sini ada outputnya, nanti itu berapa aja. Terus ada coefficient of slope dan coefficient of intercept. Nah, di sini kita juga harus mengetahui skor dari kalau 5 jam tuh kalau durasi 5 jam tuh nanti skornya tuh berapa. Nanti kita harus mencari itu semua. Pertama-tama kita mencari coefficient of slope-nya dulu. Dengan rumus, sebentar, sama dengan kita pilih atau ketik bagian lineage. Setelah itu kita blok data yang bagian skor. Kedua, kita blok bagian yang duration. Kedua, kita pilih true. Maksudnya titik koma lagi, maksudnya titik koma tadi tergantung webcamnya. Kita pilih false. Terus kita kurung tutup, enter. Nah, di sini udah terlihat coefficient of slope-nya itu sebesar 5,255 sekian. Nah, untuk duration sama skornya ini, biar mudah untuk duration-nya kita ibaratkan variabel X. Dan untuk skornya kita ibaratkan variabel Y. Untuk mempermudah, biar kita carinya mudah, kita bisa warnai bagian ini. Kita pilih warna sesuka kita. Aku mau pilih yang warna biru. Terus yang bagian kita cari nanti ini, kita juga blok biar nanti nyarinya biar mudah aja. Kita warnai bagian kuning. Nah, setelah coefficient of slope-nya udah ketemu, kita langsung tulis saja di sini. Coefficient of slope-nya yaitu 5, atau bisa kita langsung copy bagian sini. Kita copy di sini. Enter. Copy paste. Ini. Setelah itu kita mencari lagi yang bagian coefficient of intercept-nya dengan cara kita menuju ke insert. Setelah itu kita menuju ke scatter. Tapi sebelumnya, biar datanya muncul, kita blok dulu datanya yang ini, duration sama score. Kita blok. Kita menuju ke insert. Kita menuju ke scatter tadi. Nah, di sini udah ada titik birunya. Nah, untuk itu kita langsung aja klik bagian titik biru ini, klik kanan. Kita pilih add trend lens. Nah, setelah itu biar rumusnya muncul, kita centang bagian display equation on card-nya. Kita N, atau kita close. Nah, di sini udah ada rumus nih. Yaitu Y sama dengan 5,250 X plus 67,5
162. Biar kita perbesar dulu biar mudah. Nah, pastikan bahwa ini skor di sini sama dengan coefficient of slope-nya. Di sini kan ini sama dengan 5,250 sekian. Di sini juga sama, Y-nya atau coefficient of slope-nya 5,250 sekian. Setelah itu, karena Y sama dengan 5,2503 ini, yang ini bagian Y, terus yang bagian coefficient of intercept atau bagian X-nya itu yang ini, 67,165. Nanti kita bisa langsung paste aja yang ini. Atau enggak, kita langsung ketik 67,162. Nah, di sini kita juga harus isi, yaitu 67,162. Nah, di bagian coefficient of intercept-nya udah ketemu, yaitu 67,162. Sekarang kita mencari bagian skor di sini, yang ada warna kuningnya. Nah, untuk mencari ini semua, menggunakan rumus ini, dia sama dengan 5,250 sekian, X plus 67,162. Kita tulis saja sama dengan, setelah itu kita masukkan rumusnya, 5,253 dikali tanda bintang ini, X-nya adalah duration yang sebelah, ditambah 67,162. Kita enter. Nah, di sini udah ketemu. Kita ubah dulu ke bagian angka bulat. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, di sini udah ketemu nih bahwa pada durasi 5 jam dia menghasilkan skor 93, dan seterusnya di sini ada 3 jam menghasilkan skor 83. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data linear regression yang hipotetis. Nah, di sini kita disuruh mencari beberapa variabel. Di sini ada variabel X1, yaitu dari iklan radio, variabel X2 dari iklan marketing, dan variabel X3 ada iklan koran. Ini juga ada variabel Y, yaitu tentang pembelian. Di sini kita disuruh mencari beberapa variabel ini. Nah, kita langsung aja menuju ke data. Kita pilih data analis di bagian pojok kanan atas. Setelah itu kita pilih yang regression, kita pilih OK. Setelah itu untuk di bagian input Y-nya ini, sebenarnya kita blok dulu bagian Y ini. Kita blok semua, terus di bagian X kita blok semua X1 sampai X3. Tabelnya tadi dicentang, setelah itu pilih OK. Nah, di sini akan ada outputnya, yaitu ada summary output sama ANOVA. Nah, di sini coba kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada R2. Nah, di R2-nya ini ada 0,57 sekian. Kita versi warna dulu biar mudah. Nah, di bagian summary outputnya ada R2 yaitu 0,57 sekian. Nah, di bagian ANOVA ini ada signifikan. Kita coba, nah di sini yaitu datanya 0,046 sekian. Kita warnai terlebih dahulu. Terus di bagian p-value-nya ini ada 0,7 sekian sampai dengan 0,6 sekian. Kita blok juga datanya, kita kasih warna. Di sini kalau kita lihat bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial, dilihat pada p-value-nya ini. Setelah itu kita bisa
Untuk melihat plus minnya, kita lihat pada kolom koefisiennya. Di sini ada plus minnya. Kita blok datanya, terus kita kasih warna. Setelah itu untuk menginterpretasikan, kita menginterpretasikan beberapa data ini, tiga data ini. Pertama yaitu bagian summary output. Kita pilih di bagian kanannya sini. Kita pilih margin center. Setelah itu kita bisa kasih kelihatan. Kita coba. Nah, untuk menginterpretasikan di bagian summary output, ini adalah interpretasinya. Bahwa dari nilai R-square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 ini atau sebesar 5705%, yang berarti adalah bahwa variabel keputusan pemberian Y dalam penelitian ini sebesar 57,505% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian, sedangkan sisanya itu 42,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, untuk mencari interpretasi dari ANOVA sendiri, interpretasi dari ANOVA kita pilih yang sama kayak tadi keterangannya. Kita pilih yang margin center. Nah, di bagian ANOVA ini keterangannya bahwa dilihat dari tabel ANOVA didapatkan nilai signifikan F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pemberian Y. Untuk memudahkan datanya, kita kasih warna dulu datanya. Kita kasih warna biru biar memudahkan untuk keterangannya. Terus yang bagian akhir ini kita juga kasih keterangan. Kita pilih margin and center. Nah, di sini ada keterangan dari data yang terakhir. Bahwa di sini yang pertama yaitu ada iklan radio atau X1. Variabel iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,19. 0,197 dan nilai p-value-nya sebesar 0,64, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua ada digital marketing, yaitu X2, variabel nilai koefisiennya yaitu 26,87 dan nilai p-value-nya 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dan untuk yang terakhir X3 atau iklan koran,
yaitu memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 sekian dan P value-nya sebesar 0,67 sekian, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kita kasih warnanya biar memudahkan. Nah, untuk selanjutnya di sini masih di data regression yang hipotesis. Nanti kita bakal copy data ini, terus kita pilih atau paste di bagian SPSS. Kita blok dulu datanya, jadi kita copy, kita paste di SPSS. Nah, setelah itu kita kembali atau beralih ke variabel view-nya. Nah, di sini di bagian nama ini kita ubah namanya jadi X1. Lanjut X2. X3 dan ini adalah Y. Terus di bagian labelnya ini kita kasih nama sesuai yang ada di Excel tadi. Itu ada iklan radio, digital marketing, yang terakhir yaitu ada iklan orang. Terus yang bagian Y ini kita ketik keputusan pembelian. Setelah itu di bagian measure ini yang bagian X1, X2, dan X3 kita ganti atau ubah menjadi scale. Setelah itu kita langsung kembali ke data view-nya lagi. Nah, di sini di data view udah terganti namanya, ada X1, X2, X3, sama Y. Setelah itu kita ke bagian analysis. Kita pilih yang regression, kita pilih yang linear. Nah, untuk dependent ini ada keputusan pembelian. Terus yang independen ini ada iklan radio, ada digital marketing, sama iklan ukuran, yaitu variabel X yang kita switch. Setelah itu kita kembali ke statistik di sini. Nah, di bagian statistik yang dicentang adalah yang collinearity diagonisnya. Terus kita continue. Setelah itu kita ke bagian plots. Nah, di bagian plots ini untuk variabel Y-nya itu yaitu yang ini spreadsheet. Terus yang bagian variabel X ini yang the rate kita switch. Terus yang jangan lupa dicentang yang bagian histogram sama normal probability. Kita continue. Terus di bagian save, untuk di bagian save ini kita centang ya bagian unstandardized ini. Terus kita continue. Saya itu pilih OK. Ini adalah hasil outputnya. Di bagian output ini, di bagian regression ada variabel enters-nya atau remove, yaitu ada iklan koran, digital marketing, iklan radio. Terus di bagian variabelnya ada keputusan pembelian, terus ada model summary, ada R-square-nya 57.
Terus kita scroll dulu ke bawah, terus ada ANOVA, ada regression, residualnya, dependent variabelnya, ada putusan boolean, predictionnya, ada ikan ukuran, kita mengertikan ke arah tiga, terus ada coefficient, ada linear diagonal, terus di sini ada histogram dari dependent variable atau putusan pembelian, ada normal pivot of regression, terus ada dependent variable juga yang star plot. Nah, di sini ada data atau ada file dari logistic regression. Nah, di sini kita ada datanya, itu ada subscribe, ada X dan income. Nah, di sini ada subscribe sendiri ada 0, ada 1, terus ada X-nya ada 25, ada 64, sekian, income-nya ada 132, ada 84, ada 100 dan sekian. Untuk itu kita coba blok datanya, terus kita copy dan kita paste di bagian SPSS. Kita coba blok dulu datanya, kita blok semua. Sampai datanya sudah habis. Kita copy dan kita paste di bagian SPSS. Nah, di sini udah ada datanya yang udah kita copy tadi di bagian Excel, terus kita paste. Terus ini adalah data tadi yang di Excel. Kita menuju ke bagian variable view. Nah, di bagian variable view ini, untuk bagian namanya, kita ubah sesuai dengan nama tadi. Ini ada subscribe. Terus di sini ada X. Terus di sini ada income. Terus di bagian desimal ini, kita ubah menjadi 0. Kita nolkan semua. Setelah itu, di bagian value ini, yang di bagian subscribe, kita ganti. Nah, di bagian value ini kita ketik 0, terus di bagian label ini, kita ketik atau tuliskan non-subscribe. Non-subscribe. Kita add. Terus yang kedua, kita value-nya kita pilih 1, labelnya kita pilih subscribe. Kita add lagi. Nah, di sini udah ada datanya tadi yang kita masukin di sini, kita oke. Nah, di sini untuk data dari subscribe yang value udah terganti. Terus untuk di bagian measure ini, di bagian subscribe kita pilih yang nominal, terus yang bagian X dan income kita pilih yang skill. Setelah itu, kalau sudah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini udah berubah dan udah terlihat subscribe-nya ini, ada X-nya tadi yang kita ubah dan ada income-nya. Namanya sudah berubah. Terus kita pergi ke analyze. Kita pilih yang regression. Terus kita pilih yang binary logistic. Yang subscribe kita pilih yang dependent, yang X sama income kita masukin di covariatisnya, yang X sama income-nya. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita centang di bagian probability sama group membership. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita pilih option.
Nah, di bagian option ini kita centang yang bagian classification, terus more, classify, terus correlation, iteration. Nah, di bagian si E for explain ini boleh dicentang atau boleh nggak dicentang. Setelah itu kita pilih continue, kita pilih OK. Nah, di sini adalah hasil output dari data tadi. Di sini ada logistic regression, ada cost processing summary, ada dependent variable encodingnya, itu ada non-subscribe-nya tadi 0, dan subscribe-nya kita tadi 1. Setelah itu kita bagian scroll dulu. Nah, di blok 0 ini ada beginning bloknya, ada iteration history. Nah, iteration history-nya ini ada di 1, 2, 3 ini. Yaitu yang pertama adalah 553, sekian. Terus kita ke bagian classification table, ada subscribe dan non-subscribe. Ini non-subscribe-nya ada 236, subscribe-nya ada 0. Terus di bagian selanjutnya ada variable in the equation, terus ada variable not in the equation-nya. Terus ada blok 1 yaitu method atau enter, iteration history-nya. Terus ada omnibus test of model coefficient dan model summary-nya. Sini juga ada first, more, and famous song-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data atau file yang terakhir, yaitu ada matching learning. Nah, di sini di bagian matching learning ini ada 9 variabel, yaitu ada IQ, ada gender, ada ability, ada personality, ada conquer, ada gelar, ada match, dan ada detail serta performanya. Setelah itu kita coba ke bagian variabel view. Nah, di sini udah ada 9 variabel tadi. 8 di antara variabel ini yang IQ sampai di terakhir ini ada variabel independen, dan yang ke-9 ini adalah variabel dependennya. Variabel X kita namain yang 1-8, dan variabel Y yang performa ini. Kita di sini ingin memprediksi kandidat calon karyawan baru. Di sini ada datanya. Di sini ada sekitar 115 data. Nah, di sini yang bagian nanti kita cari yaitu ada prediksi kandidat calon barunya, nanti kita ketahui berapa. Begini, yaitu ada 101 sampai 116. Nanti kita bakal cari. Nah, kita kembali lagi ke data variabel V-nya dulu. Nah, di bagian gender, di bagian ini kita coba lihat di bagian values. Nah, yang male ini adalah menandakan laki-laki, yaitu ada 0, terus yang satunya adalah perempuan atau cewek. Terus di bagian EQ ini nggak ada. Terus di bagian teliti ini ada yang satu ada low konsisten. Nah, nanti tuh kerjanya tuh bakal konsisten atau enggak. Dan ini nilainya, angka ini mempengaruhi nilainya. Kayak misal yang satu ini tuh nilainya tuh rendah, benar-benar rendah. Kalau yang 8 ini tinggi, ketelitiannya sangat tinggi gitu, tetap konsisten. Terus misalnya ada personality. Nah, di sini ada personality. Nah, untuk personality ini yang nilainya 1, nanti tuh personality-nya tuh kayak jelek atau gimana. Terus yang ke-10 tuh benar-benar personality-nya bagus banget. Terus di sini ada pranker, ada gelar. Nah, gelarnya tuh apakah dia memiliki gelar atau enggak. Terus kalau enggak tuh ada 0. Terus kalau yes tuh ada 1, apakah dia mampu di bidang akademis atau enggak. Jadi tuh gelarnya mempengaruhi nanti. Ada match, ada audit akhir, dan ada performanya. Nah, di sini untuk performanya tuh ada 10. Nah, untuk performa angka 10 atau nilai 10 nanti tuh dapat nilai 9 sampai 100 persentase. Terus nilainya 9 ada 81 sampai 90% gitu.
Kita ke data view lagi. Nah, di bagian yang 101 sampai 115 kan datanya belum ada. Kita memiliki 15 cari karyawan baru, nah tapi datanya belum ada. Kita disuruh memilih calon karyawan berdasarkan tes dan kuesionernya. Untuk itu kita langsung cari data karyawan barunya, itu dengan cara analyze. Terus kita pilih yang neural network ini, neural network. Karena yang paling sering digunakan, kita pilih yang multi-layer. Nah, untuk di pen ini, kita masukkan yang for kinerja. Terus untuk yang faktor kita kosongkan aja. Terus yang configuration kita masukkan yang variabel 1 sampai 8. Kita masukkan dulu. Kita masukkan semua variabel ini yang 1 sampai 8. Setelah itu kita pilih belum selanjutnya kita pilih partition. Nah, di sini partition kita abaikan aja. Di partition ini itu hanya menampilkan informasi bahwa ada 70% yang data yang digunakan untuk men-training. Nah, tesnya yaitu ada 30%, di mana jumlah totalnya itu ada 100%. Nah, di bagian arsitektur juga kita abaikan. Nah, di sini ada nilainya, yaitu minimum hidden layernya 1 sama maksimalnya 50. Terus bagian training kita juga abaikan dulu. Bagian output kita kan di sini udah ada yang dicentangnya description, diagram, terus model summary, ada classification. Kita centang yang independent variable, karena di sini adalah untuk mengetahui 8 variabel dan untuk mengetahui nilai yang penting gitu. Kita ke bagian save. Nah, di bagian save ini kita centang yang save prediction value sama save kita centang yang ini aja, save prediction value. Di bagian export diabaikan, bagian option diabaikan. Kita oke. Nah, di sini udah ada hasil output dari data tadi. Di sini ada multi-layer perception. Di sini ada classification summary. Nah, di bagian sini ada training dan testingnya, bahwa trainingnya ada 70% dan testingnya 30%. Terus di bagian ini ada network information, ada intelligence, questions, IQ, gender, kepergian, sampai dengan range detail. Terus ada juga bagian data ini atau bagian ini ada 3 bagian. Terus di sini bagian bias gender ini, terus bagian tengah ini bias 1:1, terus bagian ini performa 1/3. Terus kita scroll lagi, di sini ada model summary. Di model summary ini ada trainingnya sebesar 59, yaitu cross interpol error. Terus ada persennya 34,3%. Di bagian testing
di bagian modul sabar ini, maksudnya kita coba lihat di bagian prediksinya, bahwa di bagian training prediksinya 34,3%, terus di bagian testingnya prediksinya 53,3%. Terus di sini ada classification. Terus itu di sini ada independent variable importantnya, ada intelligent quotients 291, terus ada gender 042, terus ada penelitian 164, ada optimis personality 149, ada pengalaman kerja 239, ada gender 017, ada sukses matematika 044, ada fansal di akhir 055 atau 55. Nah, sini yang paling tinggi yaitu ada intelligent quotient atau IQ-nya, terus yang disusul dengan pengalaman kerjanya. Nah, di sini juga ada bagian most important, bahwa emang yang paling tinggi yaitu ada IQ, terus disusul pengalaman kerja, terus teliti, terus personality, audit akhir, sampai yang bawah yaitu ada gelar. Kita coba kembali ke datanya dulu. Nah, di sini udah ada value bagi bahwa performa 10 dapat skor 9. Nah, itu kayak masih nggak seimbang gitu. Tadi nilai prediksinya yaitu 53%. Nah, itu harus diulang karena masih prediksinya masih cukup besar. Jadi kita harus dulu datanya ini. Kita pilih clear. Setelah itu kita ulangi lagi kayak tadi, analyze, terus new, multi, kita ke variabel dulu. Nah, karena tadi datanya cukup besar, jadi kita bakal nilai beberapa data yang tidak penting. Jadi kita di sini ada IQ, ada gender, ada teliti, ada optimis atau personality, terus ada pengalaman kerja atau painter, ada gelar, ada match, dan ada audit akhirnya. Di sini ada beberapa data. Nah, nanti kita bakal ngilangin data yang nggak perlu. Jadi yang bakal kita ilangin untuk IQ-nya masih penting, terus untuk gendernya kita ulangin untuk kita keluarin, terus bagian teliti kita keluarin juga, terus personality juga kita keluarin, terus gender, pengalaman kerja ini masih, gelarnya juga masih, yang audit akhir kita keluarin, yang sukses juga kita keluarin. Terus untuk selanjutnya yaitu yang gelar. Nah, di bagian sini udah terlihat. Nah, bagian sini udah terlihat bahwa performa 10, value-nya juga 10, atau skornya 10 ini juga. Terus untuk bagian nomor ini 11, performa 9, skornya juga 9. Coba kita tahu yang bagian tadi. Kita ke 101 sampai dengan 115. Nah, di sini misal di bagian 109, ini kan value-nya dapat 6. Ini tuh kayak masih kurang baik. Untuk mendapatkan yang terbaik atau HRD yang inginkan, itu di sekitar tabel atau nomor urut 114 sampai 115, karena nilai atau value yang didapatkan atau skor yang didapatkan yaitu sekitar 10 ini adalah nilai atau skor yang terbaik. Jadi HRD menginginkan yang tinggi gitu.